Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Bapak Muhammad Fahri, yang akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, tolong kalian simak, siapkan buku, berdoalah terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran PAI ini. Jangan lupa juga literasi sebelumnya tadi. Terus siapkan buku tulis khusus untuk materi agama. Dan yang terakhir adalah diperhatikan, disimak secara dengan seksama. Bab yang kedua, kemarin bab yang pertama sudah tentang kitab-kitab, sekarang tentang minuman keras, judi dan bertengkar. Ya. Tuh. Di materi ini kita akan bahas tentang apa sih minuman keras, judi dan pertengkaran seperti apa. Sebelum saya lanjut, di sini apakah ada anak-anakku yang pernah minum minuman keras? Ada? Semoga tidak ada ya. Kalaupun ada, nanti tolong untuk segera untuk bertobat. Jangan sampai kalian melanjutkan minum minuman keras, kecuali es batu. Ya, es batu itu juga minuman keras, tapi karena kerasnya dari kulkas. Ya, terus judi. Siapa yang pernah berjudi? Tolong ya, kalian harus simak ini dulu sebelum nanti kalian melakukan boleh atau tidak. Minuman keras atau miras, minuman yang berasal dari sulingan atau spirit, yaitu mengandung alkohol atau etanol yang dihasilkan dari penyulingan berkonsentrasi lewat distilasi, atau etanol yang diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah-buahan, bahkan sayur-sayuran. Contohnya minuman keras itu ada banyak ya di sini. Ada arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, whisky, brandy, dan soju. Ingat, jangan sampai kalian minum minuman keras, apalagi minuman keras yang seperti ini ya. Ada arak, vodka, whisky, itu tolong. Saya mau tanya di sini, apakah ada yang minum minuman keras? Tolong ya, jujur, jangan sampai kalian terjerumus namanya lembah kemaksiatan. Kenapa kok saya melarang kalian untuk tidak boleh minum minuman beralkohol atau minuman keras? Karena ini ya, yang pertama untuk masyarakat dan agama. Itu yang pertama, hidupnya tidak tenteram. Secara individu, orang yang minum minuman keras pasti akan stres. Pasti dia akan mudah marah, emosian, bahkan sensitif terhadap hal-hal yang itu bisa menyakiti, padahal tujuannya cuma geguyoni. Ya, itu kalian juga harus yang namanya peka terhadap masyarakat. Jangan cuma tiduran aja di rumah ataupun di kamar. Terus yang kedua, doa yang diucapkan tidak akan terkabul. Orang yang suka minum minuman beralkohol atau minuman keras, itu apapun dia doanya dan dia masih dalam pengaruh minum minuman keras, maka doanya tidak akan terkabul. Terus hubungan yang tidak harmonis dengan tetangga.
Ya, karena orang yang minum minuman keras itu nanti akan bisa diusir, akan bisa yang lain yang membuat tetangga itu jadi nggak suka dengan kamu atau orang-orang yang suka minum minuman beralkohol. Dan yang terakhir, semua kegiatan beragama tidak ada unsurnya ibadah. Jadi ketika orang minum minuman keras itu mengakibatkan bisa ibadahnya, bisa sholatnya, bisa puasanya itu tidak akan diterima atau muspro, rugi ya bagi orang-orang yang suka minum minuman keras. Terus bahayanya bagi kesehatan tubuh adalah ini bagi yang pemakaian lama ya. Orang suka minum minuman keras itu nanti akibatnya terhadap kesehatan ini. Yang pertama, hatinya rusak. Terus akhirnya jadi gagal hati atau liver. Terus memacu adanya kanker mulut. Dan bahkan sampai tenggorokan pun bisa jadi kanker. Terus payudaranya bisa jadi kanker juga. Ya. Terus merusak DNA. Bahkan nanti darahnya bisa mampet, itu bisa terjadi. Terus penyakit jantung. Orang yang suka minum minuman keras itu dipastikan jantungnya bakal berdetak lebih cepat. Ya. Terus sarafnya bisa nanti error. Tolong bagi kalian yang pernah minum minuman keras jangan sampai mengulanginya kembali. Terus judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan ada suatu materi ataupun uang ataupun yang lain yang menimbulkan keuntungan dan juga rugi bagi yang kalah. Ya, ruginya bagi yang kalah, untung bagi yang menang. Judi itu dilarang karena dia satu, ada unsur materinya yang dipertaruhkan. Kalau pondok gimana Pak? Di pondok atau di tempat main orang itu kalau misal main catur itu tanpa adanya pertaruhan, tanpa adanya yang namanya adol-adolan ya. Terus dalam sistem permainan itu ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kalian main remi, misal ya main remi, terus kalian kok di situ kalah tanpa adanya meminta kerugian ataupun yang lainnya terhadap orang lain yang menang, maka itu juga termasuk yang dilarang. Terus pihak yang menang mengambil harta dan yang kalah menjadi sengsara. Itu jadi kenapa judi kok dilarang, karena itu tadi ya. Terus ciri-cirinya orang yang berjudi tadi, dia disertai oleh 2 orang atau lebih, atau 2 kumpulan manusia atau lebih. Berjudi itu pasti orangnya banyak. Kalau misal 2 itu namanya main remi. Terus setiap pihak yang mempertaruhkan itu pasti ada namanya manfaat bagi yang menang. Terus bagi yang kalah ada manfaatnya, mungkin cuma bisa domblong. Yang ketiga yaitu mana-mana pihak yang menang akan memperoleh harta yang kalah semuanya. Jangan sampai sedikit pun ya kalian namanya ikut berjudi. Bentuk-bentuknya berjudi itu adalah undian, terus membeli sesuatu barang yang sistemnya kupon ya, yang atau dirahasiakan. Kalau misal undian itu Pak, undian motor di Maga itu gimana Pak? Itu monggo, boleh-boleh saja.
Tapi perlu diingat yang namanya berjudi itu tidak ada mempertaruhkan materi. Misal judinya mempertaruhkan materi, bisa jadi nanti rugi besar nanti dia. Ya, itu kerugian dari kecanduan berjudi ada 4. Masalah keluarga jelas, bertambah buruknya keuangan ya jelas, karena dia mempertaruhkan semua harta, mungkin hartanya istri dipertaruhkan, itu salah kaprah ya. Terus peningkatan jumlah musuh, orang berjudi pasti emosian ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sedikit saja disinggung padahal itu cuma guyonan, bisa jadi dia kena amarah. Tuh, hukumnya orang yang dilarang minum minuman keras ada ya di surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, berbunyi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu al-ayah. Ada banyak ya di sini, dan tolong kalian pelajari, jangan sampai tidak dipelajari. Cara mencegahnya harus ada namanya pengawasan dari orang tua ya. Jadi kalau mau pamit ya, kalau bisa pamitnya sama bapak ibu cium tangan ya. Itu ya, pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja saat ini. Dampaknya itu kalau pertengkaran bisa merusak persatuan dan perdamaian. Terus bertengkar itu pasti ada yang terluka, bahkan meninggal dunia. Hati-hati, jangan sampai kalian dendam terhadap orang lain yang bisa membahayakan dirimu dan juga di orang lain ya tentunya. Dan tolong kalian jangan sampai bertengkar terhadap teman yang tiba-tiba kalian memusuhinya padahal nggak tahu apa sebabnya ya. Tolong jangan sampai seperti doa atau ini ayat ya yang tentang dilarangnya adanya pertengkaran. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum mangkallamullah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayatna birul qudus. Ini kayaknya ada di juz ketiga dari juz ketiga di surat Al-Baqarah, juz pertama atau di juz ketiga di ayat pertama. Tuh, Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Jadi Rasul-Rasul itu diberikan kelebihan, kekuatan, yang dimana setiap manusia yang lain itu berbeda. Misal kok dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat, itu juga salah satunya termasuk ya. Tapi mereka yang seperti itu bukan Rasul, karena Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak ada Rasul yang lain selain beliau. Terus ada sebuah hadis yang dikatakan pintu-pintu surga dibukakan pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali 2 orang laki-laki yang terdapat permusuhan di antara dia dan saudaranya. Maka dikatakan tangguhkanlah oleh keduanya sampai keduanya berdamai. Ingat, orang yang bertengkar itu tidak akan namanya menyelesaikan masalah, bahkan bisa nambah masalah. Bahkan besok pasti akhirat nggak tahu apakah dia masuk surga atau tidak ya. Akibat pertengkaran itu ada 9, karena adanya fitnah. Terus
adanya dia tidak diampuni oleh temannya bisa jadi. Terus akhlaknya jelek terhadap sesama, ya mungkin bahasa kita akan kita bahas. Jangan sampai tidak menyimak materi ini. Terus jauh dari surga, maksudnya musibah yang bertubi-tubi yang mengakibatkan makan bara api. Terus orang yang dolim dosanya bisa bertambah, bahkan orangnya bisa sesat terhadap apapun yang dianggapnya ibadah jadi sesat. Itu ya, setelah kalian memahami materi tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran, silahkan kalian mencari berita online di situs resminya. Boleh Sindo, boleh KR, boleh Kompas Gramedia, atau mungkin di berita-berita yang lain yang itu cocok. Ya, pilihlah salah satu minuman keras atau judi atau pertengkaran yang di situ beritanya tentang itu tadi. Salah satu dari itu ya. Jangan semuanya, nanti kasihan badan kamu nanti. Ya, salah satu aja, gak usah semuanya. Dan kalau bisa kalian tulis ya. Misal kok ada berita boleh untuk dibuat clipping, bisa. Nah, kalau clipping nanti di print beritanya, terus digunting, tempel di buku khusus materi PAI kelas 8. Habis itu kalian berikanlah komentar atau hikmah dari berita tersebut bagi diri kalian ataupun orang lain. Ya, apabila ada pertanyaan, silakan untuk bertanya melalui WhatsApp atau chat WA di nomor saya. Apabila belum punya, silakan mintalah kepada teman-temanmu yang sudah punya nomor saya. Oke, sekian, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.